Oke, gue baru aja nonton film ya. Film yang baru aja tayang hari ini, dimana film yang udah gue tunggu-tunggu dan juga udah gue buat juga untuk trailer reactionnya di beberapa minggu yang lalu. Dan film yang akan kita bahas kali ini adalah Rumah Dinas Bapak. Anak saya hilang. Saya udah nyariin kemana-mana. Kenapa setiap malam Jumat Kliwon pasti ada aja kejadian aneh? Apa kita mau dijadiin tumbal? Bener macam kamu. Oke, film Rumah Dinas Bapak ini adalah film horor komedi ketiga tahun ini dan juga salah satu film yang juga cukup menjanjikan. Dan juga film ini memang gue nantikan di tahun ini karena memang ini film yang diangkat dari thread kisah nyatanya Dodit Mulyanto. Yang dimana ini menceritakan Dodit Mulyanto sewaktu dia kecil dulu dan sekaligus juga menjadi film tribut ya untuk mendiang ayahnya Dodit yang udah meninggal setahun yang lalu. Dan dimana ini juga mengangkat profesi ayahnya Dodit, dimana ayahnya Dodit sebagai jagawana. Jagawana itu adalah penjaga hutan. Pertanyaannya kenapa hutan harus dijaga? Karena memang gue kutip langsung dari Dodit Mulyanto dari podcastnya dia ya bersama dengan Raditya Dika menyebutkan bahwa satu batang pohon jati yang ada di hutan tersebut itu bernilai cukup tinggi, kurang lebih 800 juta sampai 1 miliar ya bisa dibilang sama Dodit Mulyanto. Jadi memang itu tujuannya, Jagawana ini ada profesinya untuk bisa menjaga hutan-hutan kita tidak dicuri oleh pembalakan liar gitu ya. Dan tentunya ini juga menjadi film yang cukup menyesakkan dada pastinya ya untuk Dodit Mulyanto karena cukup disayangkan karena ayahnya nggak sempat bisa melihat film ini karena ini film memang menceritakan secara utuh ya untuk keluarga dari Dodit Mulyanto beserta dengan ibu dan ayahnya. Dan maka dari itu nggak ada alasan lagi buat gua untuk tidak menunggu-nunggu film ini. Jadi tentunya ini adalah film yang rasanya cukup patut gue tunggu ya untuk film dari Dodit Mulyanto ini. Dan benar aja setelah gue tonton film ini gue ngerasa cukup ya ini film bagus, film yang cukup ringan, film keluarga dan dari segi penceritaan juga cukup easy to watch, nggak terlalu pusing nontonnya, linear jalan ceritanya dari poin A ke poin B. Dan juga ini adalah film horor yang dikemas secara komedi ya, bukan kebalikannya ya, bukan film komedi yang dikemas secara horor karena ini dari plot horornya ini cukup maksimal dan gue bisa bilang juga ini horornya kental banget dan juga jump scare-nya gue udah lama banget ya nonton horor jump scare-nya yang ngagetin tuh jarang banget dan ini gue menemukan lagi ada jump scare yang cukup mengagetkan gue ya di film ini. Jadi ini cukup berhasil dari segi horornya karena juga bisa kita tahu ya bahwa film ini disutradarai oleh Bobby Prasetyo. Bobby Prasetyo ini cukup aktif banget di tahun ini dan 2 tahun terakhir ini memproduksi film-film horor yang bisa gue bilang juga cukup oke. Dan udah gue review juga yaitu adalah film Pamali dan juga film Pamali Dusun Pocong dan juga ada di situ film Tanduk Setan. Walaupun memang secara penilaian film Tanduk Setan gue masih agak meh banget ya untuk dari Bobby Prasetyo, tapi dari film-film Pamalinya gue cukup menaruh kredit poin plus ya untuk film-film tersebut. Dan maka dari itu film ini gue rasa cukup berhasil dari segi horornya, terlebih lagi make upnya ini serem banget, hantunya ini serem banget bisa gue bilang. Jadi ya ini memang film yang patut gue rekomendasikan juga untuk teman-teman semua untuk bisa ditonton di akhir pekan. Dan dari segi komedinya juga nggak kalah lucu. Ada beberapa plot komedi yang gue bisa ketawa ngakak gitu ya di tengah film. Dimana di situ di scene anak buahnya bapaknya Dodit ini misuh-misuh ya ketika disuruh lembur lah gitu di malam hari. Dan ternyata di situ memang ada poin patah yang nggak bisa gue ceritain. Bisa teman-teman langsung tonton aja, di situ lucu banget. Dan apakah film ini cukup oke dan cukup bagus reviewnya? Dan untuk itu langsung aja akan kita mulai review di ngomongin film kali ini. Let's go. Oke, untuk sinopsis dari film ini menceritakan bapaknya Dodit Mulyanto ya, yang dimana di situ merupakan pegawai negeri sipil yang mendapat tugas dinas di hutan terpencil. Dia dimutasi ya oleh pusat untuk bisa menjaga hutan lindung jati di Kabupaten Blitar. Dan untuk itu ayahnya Dodit yang bernama Pak Joko ini memboyong keluarganya semua, termasuk istrinya yaitu ibunya Dodit yang diperankan oleh Putri Ayudhya. Lalu ada Dodit itu sendiri yang dimana di sini diperankan oleh Octavianus Franciscus, artinya Dodit kecil ya. Dan juga ada Mbak Liz yang diperankan oleh Yasamin Jasem, yang dimana Yasamin Jasem gua puji-puji ya untuk di film Temurun kemarin untuk aktingnya dan di sini juga cukup oke. Dan juga selanjutnya ada Mas Dewo yang dimana itu adalah suaminya dari Mbak Liz yang diperankan oleh Yasamin Jasem. Dan ini artinya dalam satu rumah itu dia ada ayah, ibu, adik dan kakak dan beserta suaminya si kakak.
Jadi ada kakak iparnya Dodit ya di sini ya. Yang dimana menceritakan mereka akhirnya pergi ke rumah dinas tersebut di tengah hutan karena memang tugasnya sebagai penjaga hutan, tentunya rumahnya di tengah hutan ya. Dan bapaknya Dodit ini nggak bekerja sendirian, melainkan dia nih memiliki anak buah lainnya ya, di mana anak buahnya ini ada bernama Sugeng yang diperankan oleh Sadana Agung di situ, dan juga ada Kasno yang diperankan oleh Fajar Nugra, salah satu aktor yang memang selalu nempel ya dengan sutradara Bobby Prasetyo ini ya. Di beberapa film diperlihatkan emang ada dia terus di situ, jadi memang salah satu langganan dari sutradara nih si Fajar Nugra ini, salah satu stand up comedian. Yang dimana memang kegiatannya dari Jagawana ini sehari-hari adalah berpatroli untuk menjaga hutan lah, menghindari hutan itu dibobol oleh maling, dibawa oleh maling ya, kayu-kayunya, karena kayu-kayunya juga cukup mahal dan juga lama-lama gundul ya kalau misalnya terus dibabat hutannya gitu. Jadi maka dari itu itulah tugas dari Jagawana ini ya, untuk berpatroli malam-malam gitu. Bahkan sampai di waktu-waktu yang cukup sakral kayak malam Jumat Kliwon juga harus segera dipatroli gitu, karena justru di waktu-waktu tersebut lah menjadi waktu yang cukup rawan ya, karena tentunya para maling tentunya melihat bahwa waktu-waktu tersebut adalah waktu yang kayaknya nggak mungkin dijaga deh oleh para Jagawana gitu. Jadi tentunya inilah yang menjadi dedikasi yang cukup luar biasa diperlihatkan di film ini dari seorang Joko, yaitu bapaknya Dodit Mulyanto di sini. Jadi ya di balik film ini memang kita diperkenalkan ya oleh salah satu profesi yang cukup mulia, yaitu penjaga hutan ini, dan juga berserta dengan sulitnya dan rintangannya untuk menjaga hutan ini siang dan malam. Dan pekerjaan ini pun membuat keluarganya bapaknya Dodit ini, Pak Joko ini, harus ditinggal sendirian di rumah ya malam-malam ya, karena memang tugasnya kan jalan-jalan ya, patroli ya malam hari gitu. Jadi tentunya setiap malam Pak Joko tuh nggak ada di rumah, yang dimana padahal di rumah itu sendiri menyimpan mitos-mitos yang cukup mengerikan, yang dimana juga bahkan di rumah itu ada penjaranya ya di samping rumahnya ya, yang ditempatkan di situ dengan tujuan untuk kalau ada misalkan pencuri kayu-kayu hutan ini ketangkap bisa langsung masuk ke penjara itu gitu. Dan bahkan fun fact-nya di situ itu selnya udah ada sejak zaman Belanda, termasuk dengan rumahnya juga. Jadi emang cukup sas ya, cukup mengerikan dan cukup mencurigakan gitu ini rumah. Dan kengerian ini benar-benar muncul di malam hari gitu, terutama setiap malam Jumat Kliwon. Apalagi di sini Mbak Lis, kakaknya Dodit Mulyanto ini sedang hamil ya, yang tentunya menjadi target dari hantu misterius ini gitu. Ya memang teror ini awalnya membuat penasaran keluarganya Pak Joko, tapi lama-kelamaan malah mengganggunya makin parah gitu, dan bahkan beberapa kali hingga membahayakan nyawa di situ. Dan ketakutan ini tuh makin memuncak dari beberapa kejadian-kejadian terjadi. Salah satunya sampai si Dodit sempat hilang, diculik sama setan di situ ya. Dan juga ada cucunya Pak Joko di situ, artinya anak yang Mbak Lis yang tadi sempat hamil dan melahirkan di situ juga sempat hilang, bahkan umurnya baru 1 tahun ya, di situ bisa hilang gitu, dicolong oleh demit. Dan itulah memang konflik yang muncul dari film tersebut. Dan untuk teman-teman semua yang penasaran kira-kira apakah keluarganya Dodit bisa selamat dan apakah menimbulkan korban hantu-hantu ini, bisa teman-teman langsung tonton aja karena gue nggak mau spoiler tentunya. Dan untuk review dari gue di sini plus minus yang bisa gue sampaikan, yang pertama plusnya adalah bonding karakternya tuh kuat banget ya. Gue suka banget nih bonding karakter antar gitu, antar pemain nih luar biasa oke. Di situ ada ibunya anak-anak, ada Bu Joko di situ yang bisa gue bilang cukup oke banget memerankan sebagai ibu. Komunikasi kepada anak-anaknya di situ bisa gue rasain tuh feel dapet banget. Komunikasi ke Dodit perihal masalah beli Tamiya aja itu bisa gue rasakan cukup relate, cukup menyentuh, cukup hangatnya dapet gitu sebagai orang tua dan anak. Dan juga di situ ada bapaknya Dodit, Pak Joko, yang cukup keras, bisa kita lihat cukup kaku dan juga cukup tegas kepada anak-anaknya, diperlihatkan dengan cukup oke dari Dodit. Gue nggak nyangka Dodit ternyata bisa juga yang memerankan karakternya selain dari dirinya gitu. Dan juga selanjutnya ada para anak buahnya Pak Joko yang bisa gue bilang cukup kocak di situ ya, komedinya cukup patah di situ. Dan beberapa kali memang karakter yang diberikan oleh para anak buahnya Pak Joko ini cukup jenaka ya, cukup lucu-lucu gitu. Dan juga bisa gue bilang plusnya yang lain adalah jump scare-nya ngagetin ya. Dan ini gue kasih kredit plus karena gue udah lama banget nggak kaget dengan jump scare, karena mungkin karena saking seringnya nonton horor jadi makin turun ya untuk jump scare yang ada tuh udah mulai nggak kaget gue. Tapi
pas nonton ini gue ada kagetnya ya tadi ya. Jadi sempet teriak dikit dan itu cukup oke artinya. Jadi poin plus buat gue untuk dari jump scare di sini. Dan selanjutnya dari ceritanya ini ringan banget ya. Jadi alurnya linear dari poin A ke poin B dan nggak banyak lika-liku, nggak banyak plot twist, nggak banyak aneh-aneh lah gitu dari jalan cerita. Jadi memang ini cukup popcorn movie, tontonan keluarga yang cukup menarik lah untuk bisa ditonton ya. Dan juga selanjutnya poin plus tentunya adalah komedinya yang bisa gue bilang cukup ngakak ya. Walaupun memang di beberapa komedi di awal cukup ya template lah ya, template-nya stand up comedian, tapi nanti di tengah film gue rasa ada salah satu scene patah yang cukup komedi ngakak banget di situ. Dan selanjutnya untuk minusnya ya, ada satu minus yang cukup mengganggu gue, yaitu adalah visualnya. Dimana visualnya sayang banget, gelap banget. Ada beberapa visual yang bisa gue lihat cukup gelap, dan ini momen yang gue rasakan ketika gue nonton film Do You See What I See. Itu Do You See What I See waktu itu gue tonton juga cukup oke secara plot cerita, secara karakter juga oke, tapi sayangnya juga gelap juga gitu. Dan sayang banget di sini gue juga bisa lihat film dari Bobby Prasetyo ini cukup gelap ya, bisa gue lihat di beberapa scene, khususnya di scene di hutan itu cukup gelap banget, sayang banget. Dan dimana kalau aja misalkan bisa sama gitu sama filmnya Bayu Skak kemarin, Sekawan Limo, itu cukup oke untuk scene malamnya nggak terlalu gelap, itu mungkin bisa mengkerek visual di film ini harusnya. Jadi sayang banget buat gue untuk minusnya di sini gelap aja. Dan untuk penilaian dari gue untuk film ini bisa gue kasih dengan nilai untuk story 4/5, untuk karakternya gue kasih di 3/3 sempurna, dan untuk visualnya sayang banget gue harus kasih 0,5/2. Jadi untuk final verdict yang bisa gue kasih di sini 7,5/10 untuk film Rumah Dinas Bapak. Dan berikut kurang lebih untuk review yang bisa gue berikan. Untuk teman-teman mungkin yang punya pendapatnya sendiri bisa feel free juga untuk tulis di kolom komentar di bawah, dan mungkin untuk teman-teman yang udah nonton bisa komen tentunya untuk momen-momen mana aja sih yang kira-kira cukup menyeramkan dan juga cukup menghibur dari film ini. Dan juga satu lagi yang gue kelupaan adalah credit scene yang cukup mencurigakan ya. Ada satu credit scene di situ di mana Dodit Mulyanto akhirnya dibeliin Tamiya oleh ibunya, dan ketika ibunya tinggal sebentar ada satu penjual Tamiya di situ yang cukup mencurigakan dan disorot mukanya, yaitu mbak-mbak yang kita nggak tahu itu siapa, dan mungkin bisa gue tangkap adalah bridging untuk di film Dodit selanjutnya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang punya info atau mungkin punya teorinya bisa feel free juga untuk tulis di kolom komentar di bawah. Dan ya kayaknya itu aja untuk review gue kali ini. Thank you buat yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman nggak ketinggalan video-video seputar review film lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali thank you buat yang udah nonton. Asal seperti biasa gue juga Irsyad. Peace out.